Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Gazi Fantechno. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran kelas 8 yaitu gradien. Arti dari gradien itu apa? Gradien adalah sama dengan kemiringan suatu garis. Jadi kalau garis yang lurus seperti ini, nah dia lurus tapi dia miring, punya kemiringan, berarti dia punya gradien. Jadi nanti M-nya sama dengan sekian misalkan. Jadi ini juga punya gradien, M-nya sama dengan sekian. Tapi kalau ada garis lurus ya, seperti ini tegak. Nah, dia nggak punya kemiringan, berarti nanti gradiennya sama dengan 0. Garis yang lurus secara horizontal seperti ini juga nggak punya kemiringan, berarti gradiennya berapa? Sama dengan 0. Jadi M itu merupakan simbol dari gradien. Nah, sekarang bagaimana cara mencari gradien? Jadi cara mencari gradien. Mencari. Nah, yang pertama, kalau ada persamaan dari garis lurus, misalkan Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti gradiennya sama dengan M. Jadi, yang nempel di X, ini namanya gradiennya ya. Contoh misalkan Y sama dengan 2X plus 10. Nah, berapa gradiennya? Jadi M-nya sama dengan 2. Karena sudah otomatis nempel di X. Dan ini harus 1Y atau Y sama dengan. Jadi misalkan kalau Y sama 2Y sama dengan 20 min 10X. Nah, ini berarti gradiennya berapa? Karena ini masih 2Y, kita harus menjadikan Y sama dengan. Jadi Y sama dengan 20 min 10X dibagi dengan 2. Jadi Y sama dengan 20 dibagi 2, 10. Min 10 dibagi 2, min 5X. Nah, berarti nilai gradiennya, M-nya itu sama dengan min 5, negatif 5. Karena nempel di X, jadi tidak selalu di kiri. Pokoknya yang nempel di X ya. Oke, terus kemudian untuk persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang lainnya, misalkan ada AX, ya, kemudian plus BY, plus C sama dengan 0. Nah, ini cara cepatnya. M itu sama dengan negatif A dibagi B. Contoh misalkan 10X ya plus 2Y ya min 10 sama dengan 0. Berapa gradiennya? Nah, untuk rumus ini dengan min A per B itu yang penting A sama B. Jadi artinya AX plus BY ini dia ngumpul atau bersatu bersama di ruas kiri atau ruas kanan. Nah, ini karena sama-sama di ruas kiri, langsung kita pakai min A per B. Jadi A itu apa? A itu yang nempel di X, sedangkan B nempel di Y. C ini tidak masalah, mau di kiri, mau di kanan tidak masalah. Nah, berarti M-nya, karena A-nya dia 10, rumusnya kan min A per B, A-nya 10, berarti negatif 10 dibagi dengan 2. Berarti gradiennya berapa? Sama dengan negatif 5. Contoh misalkan min 2X plus 10Y sama dengan 7. Lah, ini karena sudah sama-sama di kiri. Min 2X, 10Y di kiri. Langsung kita bisa pakai cara cepat. Untuk C-nya nggak masalah. Mau di kiri, di kanan nggak masalah. Jadi M min A per B. Karena A itu negatif 2. B-nya 10. Karena nempel dia yang B ya. A nempel di X. Jadi kita masukkan. Karena rumusnya ada min. Kita kasih min ya, karena aslinya A min 2, jadi min 2 dibagi B-nya 10. Min ketemu min jadi plus, sehingga nanti nilai dari M itu adalah 2 per 10, atau disederhanakan jadi 1 per 5. Oke, contoh lagi misalkan ya. Misalkan 3Y plus 20X sama dengan 2. Oke, nah ini Y-nya di kiri. Jadi yang penting A itu nempel di X lah. Berarti A-nya berapa? A-nya 20 karena nempel di X. Sedangkan B-nya berapa? 3. Ini karena udah ngumpul sama-sama di kiri. Nah, kita langsung pakai rumus. Jadi M itu sama dengan negatif A per B. Jadi min 20 dibagi 3. Itu gradiennya. Contoh lagi. Misalkan saya punya 3X sama dengan 10Y plus 2. Lah, ini karena terpisah.
satunya untuk X-nya di kiri, yang variabel Y-nya di kanan. Nah, kita harus kumpulkan, dipindah berarti 3X, saya pindah sini min 10Y sama dengan 2. Nah, ini udah ngumpul. Boleh sama-sama di kiri atau boleh sama-sama di ruas kanan antara X sama Y. Nah, kalau sudah ngumpul, berarti M sama dengan min A per B. A-nya 3 ya, nempel di X karena rumusnya min A berarti min 3. B-nya negatif 10 nempel di Y. Jadi sama dengan 3 per 10. Oke. Contoh lagi, misalkan 2Y sama dengan 10X plus 2. Oke, nah karena ini terpisah, kalau aku dikumpulin dulu, mau di kiri di kanan boleh. Ya, misalkan aku kumpulin di kiri, 2Y negatif 10X sama dengan 2. Oke, A-nya berapa A-nya? A-nya negatif 10, nempel di X, B-nya 2. Jadi M sama dengan min, rumusnya kan min A per B, jadi min 10 dibagi 2 sama dengan min 10, jadi 10 positif, 10 dibagi 2 berapa? 5. Terus berikutnya kita mencari gradien apabila, jadi yang kedua, apabila ada ya 2 titik ya. Titik koordinat X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi minimal harus ada 2 titik untuk mendapatkan gradien, kecuali titiknya di titik pusat ya, itu satu cukup ya, pusat sama titik yang lainnya. Nah, kalau ada 2 titik X1, Y1 ya, X2, Y2, nanti rumusnya M. Kalau ada 2 titik ya, rumusnya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 ya. Contoh misalkan saya punya titik 3,5 dan ya 7,4. Tentukan gradiennya. Mana sebagai X1 Y1 bebas. Misalkan ini kita anggap X1 boleh, ini X1. Berarti ini Y1. Terus kemudian kalau ini X2, ini Y2. Kalau ini mau pakai X1 boleh, hasilnya sama. X1 Y1, X2 Y2 sama. Oke, sekarang kita tentukan rumusnya. Jadi M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2-nya berapa? 4. Y1-nya berapa? 5. Oke, Y1-nya sama dengan 5 dibagi X2-nya berapa? Ya, X2-nya 7, kemudian X1-nya berapa? 3. 4 dikurangi 5, 1. 7 dikurangi 3, 4. Berarti gradiennya sama dengan 1/4. Oke. Terus contoh lagi, tentukan gradien di titik pangkal. Titik pangkal. Jadi ada suatu garis yang melalui titik pangkal, ya titik pangkal dan titik 3,5 ya. Tentukan berapakah gradiennya. Jadi ada suatu garis yang melalui titik pangkal ya. Titik pangkal berarti titik pusat. Berapa titik pusatnya? 0,0. Nah, dan titik 3,5. Jadi ini sebagai titik yang kedua, titik yang pertama bebas 1, 2 boleh. Berarti ini X1, Y1. Jadi X2, Y2. Kita masukkan rumus. Y2 kurangi Y1 berarti 5 dikurangi 0 dibagi X2-nya 3, X1-nya 0 sama dengan berapa? Sama dengan 5/3. Jadi minimal harus ada 2 titik kecuali ada titik pangkal, titik pusat ya. Tapi kalau 1 titik saja, tentukan gradien yang melalui titik 7,1 saja. Misalkannya nggak bisa. Jadi harus ada 2 titik. Terus kemudian berikutnya untuk poin ketiga. Jadi apabila ada gambar, gimana cara mencari gradiennya? Jadi misalkan ada suatu koordinat, nah seperti ini. Ini adalah Y, di sini adalah X, misalkan sumbu Y, sumbu X, ini misalkan 4, ini misalkan 5. Nah, ini persamaan garis ya, ini ada gambar garis. Nah, kalau ada gambar, cara cepat mencari gradien itu langsung. Jadi M sama dengan Y per X. Jadi Y per X. Nanti kalau miring ke kiri, jadi kalau ke kiri, kemiringannya ke kiri, jadi ke kiri seperti gambar ini, nilainya negatif ya. Kalau miring ke kanan, jadi ke kanan, condong ke kanan, itu nilainya positif. Nah, sekarang ini kita hitung berapa gradiennya ini ya. Jadi berapa gradiennya? Oke, kalau kita hitung jadi M. Y-nya berapa kita hitung Y-nya? Ini pada sumbu, ini saya kebalik ya, ini pada sumbu X ya. Ini pada sumbu Y ya. Oke. Nah,
Berapa gradiennya? Nah, sekarang kita hitung. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi Y-nya, jadi kita hitungnya dari ini ya, dari titik pusat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Y-nya 5, X-nya 1, 2, 3, 4 sampai sini. Berarti nanti rumusnya Y per X ya. Jadi sama dengan Y-nya 5, 5 per berapa? 5 per 4. Nah, karena miring ke kiri, jadi jawabannya min 5 per 4. Nah, sekarang kita coba ke soal ya. Jadi misalkan soal ini ada gambar, tentukan gradien dari garis K ya. Oke, tadi rumusnya kalau ada gambar itu kan langsung Y per X. Oke, di sini Y-nya kita hitung ya. 1, 2, 3. Y-nya 3. X-nya dari sini hitung 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Miring kemana? Miring ke kanan. Jadi langsung 3 per 4 jawabannya. Terus yang ini misalkan nomor 5. Tentukan gradien garis dari berikut. Oke, nah ini 2Y sama dengan 3X min 5. Nah, ini Y sama X terpisah, kita kumpulkan, kita pindah. Jadi negatif 3X ke kiri plus 2Y sama dengan negatif 5. Nah, ini udah ngumpul antara X sama Y. Kalau udah ngumpul bisa pakai cara cepat, min A per B. Nah, A-nya min 3, nempel di X, B-nya 2. Berarti karena min ketemu min, jadi min 3 dibagi 2. Sama dengan plus ya min ketemu min 3 per 2. Oke, jadi jawabannya 3 per 2. Kalau ini 3 per 4. Oke, contoh lagi. Ya, misalkan ada gambar seperti ini ya. Oke, nah ini kalau ada kotak-kotak seperti ini gimana caranya? Caranya sama kayak tadi. Kalau ada gambar tuh Y per X. Nah, langsung kita hitung Y-nya. Kita mulai dari yang tegak lurus di sini ya. Oke, jadi sini batasnya. Jadi 1 kan lurus ini gambarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. X-nya berapa? Jadi 1, 2, 3. 3. Karena miring ke kanan, jawabannya positif. Jadi 5 per 3 atau 1, 2 per 3 ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Jadi gampang sekali cara mencari gradien ya. Oke, misalkan lagi. Ada contoh lagi misalkan ya. Jadi misalkan ini. Tentukan gradien garis. Nah, ini kan ada Y sama dengan. Sudah Y sama dengan langsung nempel di X. Yang nempel di X berapa? Negatif 2. Berarti jawabannya adalah min 2. Gampang. Nomor 7. Gradien dari garis berikut. Ada persamaan. Langsung pakai rumus min A per B. Karena sudah ngumpul X sama Y, langsung bisa pakai cara A-nya 3, B-nya 2. Jadi min 3 per 2. Jadi min 3 per 2. Jadi gampang ya. Ini juga gitu, nomor 8. Langsung semuanya dimasukin ya. Udah ngumpul, A-nya berapa? A-nya nempel di X, A-nya min 3, B-nya 5. Berarti min 3 dibagi B-nya berapa? B-nya 5. Sama dengan positif 3 per 5. Oke, gampang ya. Oke, jadi demikian video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.